Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oh Maria, maafkan aku karena aku tidak bisa memberikan tempat yang layak bagi bayi kudus ini dan bagimu. Yusuf, sudahlah tak mengapa. Kebaikan hatimu telah memberikan tempat bagiku dan bayi kudus ini. Di tempat sederhana ini pun, aku merasakan hadirat Tuhan memenuhi hatiku. Oh Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dingin juga malam ini. Hush. Ayo, domba-domba, jangan jauh-jauh dari kami. Nanti kamu dimakan serigala. Ya, memang dingin malam ini. Untung tadi kita menemukan sejumlah ranting untuk membuat api ini. Aku tidak merasa dingin. Tapi anak domba ini berat juga ya. Ada apa dengan domba itu? Kenapa kamu gendong-gendong domba sebesar itu? Domba itu tadi sempat terpencar dan ia jatuh ke jurang. Dia berusaha menolongnya, karena itu dia tertinggal. Oke, kita sudah sampai. Di sini kamu aman, jangan terpencar lagi ya. Oh, kamu lagi. Domba yang paling bandel kamu ya. Sukanya keluar dari kawanan. Sekarang, apa yang terjadi pada kakimu? Keadaan kita sekarang sebenarnya mirip dengan domba ini. Karena tersesat dalam dosa. Kita sekarang diserahkan dalam perbudakan bangsa Romawi. Terjajah, tertindas, terluka. Kapan ya perjanjian Tuhan itu digenapi bahwa Dia akan mengirimkan seorang pembebas? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, apa yang kau mau, Yesus di depan, buka hati baginya. So Yesus datang, bergembiralah, takkan berkalah. Yesus datang,
Kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita. Katakan, kelahiran Yesus untuk menyelamatkan saya. Kata menyelamatkan hebat sekali. Yesus lahir supaya dengan satu tujuan yang pasti, Dia menyelamatkan engkau dari semua bahaya, dari api neraka, dari hukuman yang kekal. Kalau Anda dan saya datang pada malam ini kepadanya, dan datang dan berkata, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa saya, lupakan kesalahan saya, dan sekarang baharui saya. Engkau lahir buat saya, untuk menyelamatkan dosa saya. Sekeji, senajis apapun dosa saya, ampunilah saya. Ini artinya Yesus datang menyelamatkan kita. Sudah. Yesus lahir guna membuka jalan bagi Anda dan bagi saya untuk kita masuk di sorga pada waktu kita meninggal dunia. Amin. Ini adalah tujuan pertama. Katakan, tujuan pertama Yesus membawa saya masuk sorga. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Ada dua tujuan. Tujuan yang kedua adalah, katakan, tujuan yang kedua, Yesus lahir di dunia memberi kepada saya padang rumput yang hijau, yaitu kelimpahan. Beri tepuk tangan yang baik engkau yang percaya. Para kekasih, itu sebab hal yang pertama ini marilah kita akan menengoknya, supaya saya dan Anda boleh memiliki di dalam kehidupan kita sesuatu pegangan bahwa Yesus menyelamatkan saudara. Katakan, Yesus menyelamatkan. Pada petang hari ini ada dua ayat yang branding akan kita baca. Yang pertama terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Mari kita akan membaca. Nanti Yohanes 10 ayat yang ke-10. Itu tema saya pada malam ini. Yang pertama ayat yang ke-9. 1, 2. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan menemukan padang rumput. Dan menemukan padang rumput. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Coba lihat. Barang siapa melalui aku, masuk dan keluar melalui Yesus. 1, selamat. 2, dapat padang rumput yang hijau. Saudara melihat tadi, ya, visualisasi, ya, sedikit drama anak-anak yang menjadi kambing domba. Saudara, apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan padang rumput. Walau masih kecil, saudara, apalagi sudah tua, membutuhkan banyak padang rumput. Saudara, bayangkan kalau tidak ada rumput yang hijau, mereka terpaksa makan duri, semak-semak, dan rumput-rumput yang kering, ataupun yang sudah dipotong. Saudara, mereka harus makan. Apapun makanannya. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin memberi kepada Anda dan saya, kita menemukan padang rumput. Saudara, padang rumput saudara sangat mendambakan. Saben pagi saudara berdoa, bukan? Sebelum keluar dari rumah, supaya saudara diberkati, sehingga saudara mempunyai uang yang banyak, bisa menabung untuk hari tua, menyekolahkan anak, dan anak-anak muda, anak-anak remaja, berharap aku bisa mempunyai uang yang cukup. Aku mau belajar sampai tinggi. Aku tidak mau ketinggalan dari anak tetangga di samping atau familiku yang lain. Saudara, itulah normal. Itu sebab Anda dan saya membutuhkan Yesus yang berfirman, akulah pintu. Ya, saudara tahu apa maksudnya akulah pintu? Saudara tahu apa maksudnya pintu? Saudara, bila saudara melihat padang rumput ini, di sana ada pintu yang terbuka. Saudara, ini padang rumput
mempunyai pintu gerbang, saudara. Dan Yesus adalah, akulah pintunya. I am the door. Dalam bahasa Jawa, aku iki korine. Aku ini pintunya, aku yang buka. Kalian masuk, engkau masuk, keluar, mendapatkan padang rumput, berarti mendapatkan kelimpahan. Saudara, jadi saudara harus sadar, sekuat, sehebat, sepinter, seulet, selihai apapun manusia, bila tidak melalui Yesus, pada satu saat akan menyadari dan akan ngerumangsani bahwa memang aku cuma manusia biasa. Saudara, saya anjurkan Anda tidak mengalaminya. Daripada nyoba-nyoba sampai satu kali kita mengalami keadaan yang bangkrut, yang rudeng, yang tidak karu-karuan dalam rumah tangga. Mending hari ini, katakan malam ini. Semua katakan mulai malam ini. Saya percaya dan mengambil Yesus menjadi pintu buat saya, supaya saya selalu mendapatkan padang rumput kelimpahan. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Ada 3 unsur dalam satu ayat ini. 1, akulah pintu. I am the door. Ia, domba ini akan selamat. Ya, he shall be saved. Dan yang ketiga, menemukan padang rumput. Ya, find pasture. Akan mendapatkan padang rumput. Saudara yang kekasih, semua melalui Yesus Kristus. Izinkan saya mendorong saudara. Bila saudara sudah datang ke gereja, saudara sudah percaya kepada Yesus, dan mungkin hampir 1 tahun ini, 2015 atau mungkin 2014, saudara undur dan jauh dari Tuhan. Saudara yang kekasih, peringatan Natal ini tidak begitu saja bergeser menjadi 25 Desember. Saudara tahu apa tidak? Karena pada akhir minggu terakhir, sebelum 1 tahun habis, 31 Desember, masih ada 1 tempat dan 1 sarana, 1 acara yang besar untuk menghimpun semua orang, supaya hamba-hamba Tuhan menyadarkan, supaya khotbah firman membuka dan memberi klarifikasi. Hei, sudah hampir setahun loh kau hidup. Sampai sekarang kau selamatkan? Masih ada dari 25 sampai 31. 7 hari. Ayo, dalam 7 hari, anakku, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah, saya pikir peringatan Natal adalah peringatan yang besar, yang sekaligus menyadarkan, menyentakkan kita. Ketika kita hampir pada tepi dari 1 tahun dan kita hampir selesai. Maka pada waktu itu, hari Natal, saudara diingatkan oleh para hamba Tuhan supaya sadar kembali. Akulah pintunya. Kamu akan sia-sia dengan berbagai macam caramu untuk kamu mendapatkan padang rumput. Kamu akan sia-sia. Udah gak usah ngotot, gak usah bandel. Stop. Sekarang kamu datang kepadaku. Hari Natal adalah saat mana Anda dan saya boleh datang dan berkata, Tuhan Yesus, saya capek berada jauh dari Engkau. Saya mau kembali kepada Engkau. Saudara mau mengatakan demikian? Siapa yang mau, angkat tangan kanannya dan tirukan doa hambanya. Tuhan Yesus, di hari Natal ini, saya kembali kepadamu. Ampunilah dosa saya. Hanya seminggu saja yang tersisa di tahun ini. Biarlah 1 minggu ini saya lekat dengan Engkau, menyatu dengan Engkau, sehingga tahun yang akan datang hidup saya
mulia dalam nama Yesus terjadi mulai malam hari ini. Angkat tangan, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya engkau akan memberi padang rumput yang hijau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya.